Arc inilah yang bisa dibilang jadi patokan banyak sekali seri ketika mau bikin arc turnamen. Semua karakter-karakter saat itu didesain segitu briliannya menurutku. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, karena saya Minasan, saya kembali Sound Speak. Jadi berapa banyak dari kalian yang meleng menikmati sebuah animasi Jepang berjudul Naruto yang dulu tayang tiap malam di TV kita setelah menikmati episode-episode dari arc ujian Chunin ini? Jadi kalian tahu mungkin lah ya, aku punya segudang list arc yang pengen aku bahas dan aku pikirkan apa dulu gitu, selanjutnya apa ya. Aku pengen coba kali ini, mari kita nostalgia ke masa lalu. Maka aku putuskan, oke deh, sebelumnya aku pernah bahas Naruto Shippuden, Arc Pain. Sekarang mari kita bahas Naruto kecil. Kalian nyebutnya apa? Aku nyebut Naruto yang tanpa Shippuden itu Naruto kecil soalnya. Mari kita bahas Naruto kecil dengan arc ujian Chuninnya. Sebuah arc yang menurutku menjadi milestone penting untuk seri ini. Menjadi titik di mana Naruto itu bisa menjadi seri yang seperti sekarang, yang segede ini, seluas ini, bahkan sekarang punya anak dan ceritanya nggak jelas kemana-mana. Jadi mari bersamaku, mari kita bedah sama-sama arc seru ini. Arc yang menemani kita di masa kecil dulu, tiap jam 7 malam. Silakan di like, share, komen pembahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak sebagai sound cinta anime, sebagai sound otaku, penikmat Naruto. Mari kita sama-sama mendapat, tapi ingat, jangan sampai sini berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku gak ngerti, menurut pandanganku sih ya, ini adalah arc yang merevolusi seri ini sendiri, seri Naruto, sampai ke belakang, sampai tamat, sampai punya anak. Dan gak cuman seri ini sendiri, tapi bahkan keseluruhan industri action shonen. Arc inilah yang bisa dibilang jadi gold standard, jadi patokan banyak sekali seri ketika mau bikin arc turnamen. Sebelum kita puji-puji seri ini, mari kita coba cari kelemahannya, kita cari celahnya gitu ya. Dan setelah aku kemarin coba riset cukup lama di beragam website, aku tidak menemukan satupun kekurangan menurut orang-orang. Menurut orang-orang, maksudnya banyak orang memang sepakat kalau ini arc segitu kerennya, segitu epicnya memang. Dan aku pun juga nggak nemu sebenarnya. Kalaupun ada, ini adalah apa yang aku sayangkan sebenarnya, apa yang kurang sedikit dari arc ini. Dan itu adalah akhir turnamennya, akhir ujian Chuninnya. Yang mana kita tahu ujian ini tuh kan berhenti di 3/4 gitu bisa dibilang lah, udah sampai semifinal, tinggal sedikit lagi tapi ujiannya bubar gara-gara Konoha diserang Orochimaru sama Desa Suna. Bukan kelemahan, tapi ini satu hal yang aku sayangkan aja gitu, karena kita udah lama banget gitu maksudnya ya, kalau di TV dulu tuh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan kalau ngikutin jadwal originalnya tuh udah kayak berbulan-bulan kita disuguhkan dengan semua euforia ujian Chunin. Kita pengen lihat nih ada pemenangnya, ada satu yang bisa naik pangkat jadi Chunin, tapi sayang itu akhirnya nggak pernah terwujud. Meskipun iya memang Shikamaru naik pangkat gitu, dia yang kayak dinyatakan qualified gitu lah, terkualifikasi untuk jadi Chunin, tapi sayangnya kayak pertempuran puncaknya, hasil akhir dari turnamen panjang ini tuh kita nggak pernah bisa lihat ujungnya. Kelemahan? Nggak ada, itu satu hal yang aku sayangkan aja. Mungkin kalian punya kelemahan gitu, ada yang nggak kalian suka dari arc ini, silakan taruh aja di kolom komentar. Nah kalau gitu mari kita bergeser langsung ke kelebihannya. Kelebihannya setelah aku coba kumpulkan dari pendapat orang-orang, aku merenung juga, ada 3 kelebihannya. Aku harus awali dulu, kalau kalian itu harus mengerti bahwa bikin sebuah cerita fiksi di mana ada cerita turnamen di dalamnya, itu tuh susah gampang. Kalau tidak menarik, kalau si jagoan kita nih itu nggak ada penantang yang cukup bikin kita gusar, bikin kita penasaran, harga yang dipertaruhkan dalam turnamen ini itu nggak setinggi itu, nggak seberat itu, biasanya malah akan boring. Tapi di arc ujian Chunin ini, momok menakutkan akan arc turnamen itu berhasil dibalik oleh Masashi Kishimoto Sensei. Kelebihannya yang pertama, arc ini itu adalah fondasi dunianya Naruto. Justru di arc turnamen inilah seri Naruto itu dibangun pilar-pilar utamanya. Kita tahu ya, bisa dibilang ini kan arc ketiga kali ya, ketiga atau keempat kalau aku nggak salah. Sebelumnya sudah ada prolog, sebelumnya sudah ada arc Zabuza. Bagus, menarik, tapi aku nggak ngerti apakah kalian merasakan ini. Cuman kok waktu di awal-awal itu kayak
arah ceritanya Naruto tuh mau kemana sih? Ini seri tentang apa sih? Shinobi atau bukan? Ninja atau bukan? Atau superpoweran? Atau gimana? Gak jelas, ngeblur gitu loh. Arahnya mau kemana gak ngerti. Meskipun pertarungannya sengit, ada ninjutsu di sana sini, cuman orientasi ceritanya ini mau kemana gitu loh, mau dibawa kemana sebenarnya. Di awal itu masih belum jelas, sampai itu berhasil di-clearkan di arc ujian Chunin ini. Kita ditunjukkan kalau ini memang sebuah cerita tentang shinobi, tentang ninja. Ninja nggak kayak pemikiran kita soal bagaimana ninja biasanya itu, tapi dikemas dengan action fantasy yang amat sangat menarik. Aku suka bagaimana tiap tahap ujian ini tuh didesain. Kan ada 4 tahap gitu ya. Tahap pertama dan tahap kedua itu adalah yang menentukan bagaimana Naruto berjalan. Inilah tahap yang penting banget menurutku. Menunjukkan kalau ini bukan sebuah shonen biasa gitu maksudnya. Menunjukkan kalau Naruto ini punya sebuah potensi besar dalam ceritanya. Bukan sekedar cerita satu arah yang lawan satu musuh, lawan musuh lain. Enggak. Dunianya ternyata begitu besar. Ada banyak trigger-trigger yang siap jadi konflik. Dan kita bisa rasakan kalau dinamika ceritanya tuh kaya sekali. Arc inilah yang akhirnya memperluas cerita Naruto. Kita yang mungkin sebelumnya nggak punya bayangan ini seri itu seperti apa, akhirnya terbuka lebar, terbuka jelas, oh ya ini memang bukan seri biasa. Nggak cuma dari sosok karakter Naruto-nya, tapi semua orang di sekitarnya dan narasinya ke depan. Kelebihan yang kedua, tentu aku yakin kalian sepakat, karakternya dan jutsu-jutsunya. Aku yakin begitu kalian lihat desain karakternya gitu yang warna-warni kinclong semua. Segala macam karakter, mau cowok, mau cewek, dengan semua keunikannya, dengan karakternya, dengan kekuatannya, kemampuannya. Semua karakter-karakter saat itu didesain segitu briliannya menurutku. Menghadirkan karakter-karakter yang baik secara desain maupun kemampuannya itu gak ada di bayangan kita. Ketika kita mikir ninja, kita gak akan mikir tuh maksudnya sampai ada yang bisa ngendaliin pasir, ada yang ahli taijutsu, ada yang ngendaliin semut, serangga, ada yang ngendaliin bunyi. Unsur shinobinya ini tadi kemudian digabungkan dengan action fantasinya ini tadi. Semua benar-benar melebur dan meledak di arc ini. Begitu kita melihat, kita menyaksikan mereka dari pertama kali mereka muncul sampai akhirnya bertempur, kita jatuh hati akhirnya. Kita ketagihan, pengen selalu nonton, pengen tahu lebih bagaimana karakter-karakter ini nantinya. Kelebihannya yang ketiga itu adalah intrik yang berkelanjutan. Intrik yang disematkan, dimasukkan kayak benih gitu ya. Kishimoto Sensei menaruh benih-benih itu tadi dan beliau yakinkan para pembaca, para penonton kelak nanti ini akan tumbuh dan membesar. Contoh kehadiran Orochimaru. Orochimaru yang memberi segel kepada Sasuke. Orochimaru yang terobsesi akan Sasuke. Orochimaru yang tiba-tiba masuk nih mengintai desa Konoha. Orang yang dicap sebagai buron, orang yang dicap ninja berbahaya, muncul di tengah-tengah penyelenggaraan ujian Chunin. Dari sini kan kita udah ngerasa anjir ini ada karakter berbahaya nih. Aku yakin gak sedikit dari kita yang mungkin menyangka bahwa Orochimaru kala itu mungkin final bossnya Naruto. Kita dihadirkan juga para ninja-ninja, para shinobi muda dari desa lain, terutama desa Suna dengan Gaara, Kankuro, Temari yang di awal sangat diset sebagai karakter villain, sebagai karakter yang jahat semua. Di situ kita bisa meyakini gitu maksudnya kelak nanti Naruto dan kawan-kawan harus bertempur melawan mereka, dan beneran aja. Tentu jangan lupa juga dengan akhirnya di arc ini debut sang pertama mesum Jiraiya yang nantinya punya peran sangat penting sebagai guru dan sosok ayah buat Naruto. Andai intrik-intrik seperti ini tadi itu ya, bumbu-bumbunya itu nggak ada, kelihatannya nggak akan bisa sekenceng ini, nggak akan setegang ini arc ujian Chunin. Tapi dengan kehadiran itu semua, secara penyelenggaraannya ini aja kita udah tegang gitu maksudnya ya. Kita penasaran bagaimana karakter-karakter jagoan kita ini bisa bertahan, bisa lolos ke tahap selanjutnya, bisa menang syukur-syukur. Kita juga jadi kebayang, oh ini nanti setelah arc ini selesai, kelak nanti pasti akan ada masalah baru yang merupakan tuaian dari apa yang sudah ditabur di arc ujian Chunin ini. Itu menurutku.
3 kelebihannya. 1 kekurangan, 3 kelebihan. Sejujurnya aku tadi itu memikirkan apakah bisa aku masukkan momen memorable. Tapi kalau aku pikir-pikir, memang sih beberapa pertarungannya tuh memang segitu ikoniknya gitu ya. Kayak Naruto lawan Neji atau Rock lawan Gaara. Tapi rasanya nggak seberapa gitu kalau dibanding dengan momen-momen lainnya gitu. Terutama dari yang Shippuden, rasanya nggak begitu banyak orang yang masih ingat betul apa aja secara detail momen-momen di Naruto kecil, secara khusus di arc Ujian Chunin ini. Silahkan like video ini kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat channel nikmati di banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Iterashi minasan.